Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Englin Rumaya. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa Perjanjian Baru, Gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para murid-Nya sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari sorga, sehingga para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk mengingat rayakan hari Pentakosta saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita pun diberi keberanian, semangat, karunia dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Jemaat, marilah berdiri dan dengan segenap hati bersyukur penuh sukacita kita menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya.
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunah-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami.
Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6-7 yang menyatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Yudas pasal 1 ayat 17-21 yang menyatakan, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imannya yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, firman Tuhan segera akan dilayankan bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama memohon bimbingan
Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaanmu, penyertaan Tuhan, telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang diberkati, dan menikmati hari yang baru. Terangilah kami dengan terang kuasa Roh-Mu yang kudus, ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu mendalami dan melakukan kekayaan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali bersama dapat memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Pembacaan kita pada hari ini kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dalam terang tema kita bersama-sama akan memahami dan juga mengkaji akan apa yang disampaikan oleh Yoel terkait dalam kehidupan umat Israel dan juga dalam situasi ketika bangsa Yehuda berada dalam situasi yang terpuruk karena apa yang mereka perbuat dan yang mereka lakukan membawa dampak
yang sangat besar di dalam kehidupan mereka dengan adanya wabah belalang, sehingga berdampak pada kondisi keamanan dan kenyamanan dari umat Yehuda. Mereka menyembah berhala dan mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk mengasihi sesama. Sehingga boleh dikatakan bahwa akhirnya Tuhan juga melakukan apa yang menjadi teguran bagi bangsa Yehuda. Ketika Yoel menyuarakan suara Allah lewat nubuatan kepada bangsa Yehuda, di mana mereka harus kembali dalam kehidupan yang benar, atau bisa dikatakan biarlah kehidupan mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup mereka takut akan Tuhan. Seruan Nabi Yoel adalah agar supaya umat dan bangsanya mengalami pertobatan. Dengan pertobatan itulah akan membawa umat pada satu situasi, kondisi, bahkan suasana yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, dan juga tentu harapan yang sedang dinantikan oleh mereka. Dan ketika pertobatan itu mereka lakukan, saudara-saudara, Yoel juga menyuarakan suara Tuhan bahwa di balik pertobatan ada pemulihan, dan itulah janji-janji Tuhan. Di dalam tema kita pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang kita saksikan dalam kondisi keterpurukan umat dan bangsa Yehuda, maka di sini tentu akan mengingatkan kita, bahkan bangsa Yehuda, bahwa Allah tidak diam dan karya Allah akan menjadi nyata bagi umatnya ketika mereka berpaling dan ketika kembali mereka hidup berserah di dalam kebenaran Allah. Ayat 28 sampai 29 jelas disampaikan bahwa ada pemulihan untuk semua orang. Pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah, di mana Allah akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Allah akan mencurahkan rohnya kepada bangsa Yehuda, sehingga mereka kembali ada dalam kehidupan dan situasi yang lebih baik lagi. Kalau sebelum mereka mengalami juga kelaparan karena wabah yang menyerang kehidupan mereka, tanaman-tanaman dan mungkin segala tumbuhan yang tidak menghasilkan, tetapi ketika mereka bertobat, Allah kembali memberikan apa yang diharapkan. Allah kembali menyatakan kasih Allah dengan memberikan kesuburan, sehingga mereka boleh menggenggami dan mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan dari bangsa Yehuda itu.
Dan janji Allah itu nyata disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam konteks pembacaan kita tadi. Kita tahu bersama bahwa hari raya Pentakosta dirayakan oleh bangsa Israel dalam tradisi Yahudi, bahwa hari raya Pentakosta dirayakan di hari ke-50 sesudah hari raya Paskah. Dan hari raya Pentakosta itu bertepatan juga waktunya dengan hari raya Tuayan. Artinya di mana mereka boleh mengucap syukur karena mereka boleh menuai. Dikatakan penuaian itu terjadi 7 minggu. Dan hari raya Pentakosta itu dirayakan setelah 7 minggu. Hari raya Pentakosta juga menjadi janji dan harapan bagi kita, bahkan di dalam kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi mereka tidak berlarut-larut atau mereka tidak hanya sampai pada keterpurukan saja. Namun di balik keterpurukan itu Allah kembali mengubah, bahkan mengembalikan mereka untuk menikmati hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita juga merayakan hari raya Pentakosta di hari ini, meyakinkan dan mengimani agar supaya kita juga percaya bahwa apapun situasi, kondisi, keadaan dan kenyataan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, baik di tengah bangsa kita atau di dalam dan kehidupan dunia ini, tanpa kita pungkiri ketika kita sudah berada di akhir dari bulan Mei ini, masih juga nampak dan masih kita saksikan bahwa ternyata penularan virus COVID-19 masih terjadi. Dengan meningkatnya penularan ini tentu juga mengakibatkan bahwa bangsa, bahkan keadaan kita, setiap orang yang menghadapi, yang berada pada situasi ini juga pasti juga akan merasa terpuruk. Apalagi dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian kita ini menjadi sulit, sehingga ada begitu banyak orang yang di PHK. Bahkan para petani-petani pun mengeluh karena hasil panen mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena kurangnya pembeli, dan juga mungkin apa yang menjadi harapan mereka tentu tidak menjadi hal yang membuat mereka bersukacita. Tapi apa mau dikata? Apa juga yang harus kita katakan?
selain daripada kita senantiasa mengimani, bahkan mungkin kita menyadari bahwa apakah yang terjadi saat ini, wabah yang sedang kita alami, pandemi COVID-19 adalah juga bagian teguran daripada Tuhan untuk mendidik kita, mengajarkan kita agar kita tetap selalu berharap, agar tetap selalu berpengharapan, agar tetap selalu meyakini bahwa di dalam Tuhan kekuatan, kemampuan pasti Dia akan anugerahkan bagi kita. Dan itulah yang memang harus kita nyatakan di dalam iman kita. Ketika kita merayakan hari raya Pentakosta ini, dikatakan bahwa hari raya Pentakosta bukan hanya janji kesuburan untuk tanah, bukan hanya janji melepaskan mereka dari penindasan, tetapi janji yang Allah katakan, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas mereka. Allah akan mencurahkan Roh-Nya bagi kita, sehingga dengan Roh itu kita dikuasai dengan kekuatan. Dengan Roh itu kita dimampukan. Dengan Roh itu pun kita dikuatkan. Dengan Roh itu kita pasti bisa menghadapi apapun kondisi, situasi yang kita hadapi sekarang. Dan kita pasti tidak terus ada di dalam keterpurukan. Tetapi janji suara Tuhan yang disampaikan bagi kita hari ini adalah dengan Roh Allah dicurahkan bagi kita, maka Roh itulah juga yang bersama-sama dengan kita, menyertai kita, sehingga dengan Roh itu juga kita siap, bahkan kita selalu hidup di dalam kebenaran dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meyakini, menghayati, dan mengimani karya kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah kita penuh dengan pengharapan. Dan dengan pengharapan itu kita katakan, Tuhan pasti akan memulihkan negeri kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Tuhan akan memulihkan akan situasi yang dialami oleh dunia ini. Tuhan akan memulihkan situasi yang dialami oleh bangsa kami. Situasi yang kita hadapi ini, COVID-19, pasti akan berakhir. Kuasa Roh Allah itu akan menguasai kita, sehingga dengan iman itulah juga membuat kita senantiasa yakin bahwa kebenaran Roh Allah itu diam dan tetap bersama-sama dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena di dalam Dia Roh yang telah dicurahkannya bagi kita akan membuat kita mampu, kuat, dan kita bisa menghadapi, sehingga kita pasti pulih. Kita boleh berada dalam suasana yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan. Biarlah
karya Roh Allah itu juga senantiasa mampu dan mewujudkan kita, supaya dengan Roh Allah itu kita juga bisa memulihkan orang lain, mereka yang terpuruk, mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita terus menapaki hari hidup kita dalam janji-janji Tuhan, karena Roh Allah telah dicurahkan bagi kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari raya Pentakosta ini,
kami menaikkan syukur, pujian, terima kasih. Kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, memampukan, menguatkan kami menghadapi situasi dan kondisi yang dialami bangsa dan dunia. Situasi pandemi COVID-19. Ada banyak orang terpuruk karena keadaan ini. Kesulitan ekonomi dan banyak yang kami jumpai, rasakan, dan kami alami. Di balik semuanya ini kami percaya janji Tuhan akan memulihkan. Berkati dan kuatkan mereka yang sedang terpapar di rumah sakit, di ruang isolasi, dan di ruang karantina. Berkati dan kuatkan, lindungi para dokter, perawat, medis yang berupaya berjuang merawat mereka agar ada kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama semua kabinet bersatu, juga pemimpin Kota Balikpapan. Karuniakan hikmat, kearifan, bertindak menghadapi dan menangani dampak pandemi COVID-19. Keamanan dan kedamaian kiranya menyertai kami sebagai warga masyarakat untuk menopang, mendukung, memutus rantai virus corona ini. Tuhan, tuntun, sertai gerejamu, GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, para pendeta, penatua, diaken, pengurus ke-6 Pelkat, unit-unit misioner, tetap terus berkarya di dalam pelayanan-Mu. Jemaat-Mu yang ada di sektor 1 sampai 11, kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, baik dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan anak-anak. Tuhan berkati mereka yang dalam pergumulan, yang di PHK, yang dirumahkan, lanjut usia, yang berduka cita, kuatkan dan hiburkan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, dan yang bersuka cita, bersyukur atas berkat 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usia kelahiran dan perkawinan di minggu yang berjalan ini, kiranya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan dan yang bertugas di dalam ibadah ini, khususnya tim multimedia yang telah mempersiapkan ibadah online. Biarlah hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam tuntunan kasih dan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sorga. Karena itu, marilah memberi hasil yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat memasyurkan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.